Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 183. Lucu. Ayah tampan ya bu, makanya ibu nggak bisa move on. Randi berbisik di telinga ibunya. Wajah Nina memerah menahan rasa malunya. Ia hanya diam saat mendengar sindiran putranya. Dalam hidupnya, selama ini hanya ada Johan. Meskipun pria itu telah menyakitinya dengan pergi meninggalkannya, namun tetap saja Nina tidak bisa menggantikan posisi Johan dengan yang lain. Johan senyum penuh kebanggaan ketika mendengar pujian dari putranya. Meskipun Randi berbisik, namun suara bisikan Randi sampai di telinganya. Kita makan ya, Nina mengenal Randi dan Sela. Iya bu, jawab Randi dan Sela. Mas, apa mau makan malam di sini? Nina tersenyum menang Johan yang saat ini sudah duduk di sofa yang berada di depannya. Bila ditawarkan, mau, jawab Johan dengan tersenyum. Randi tersenyum dengan mengangkat sudut bibirnya sebelah kanan ketika mendengar jawaban ayahnya. Kalau begitu, ayo kita mau makan. Nina tersenyum manis. Terima kasih. Dia senang ketika Nina mengajaknya makan. Tapi ingat ya, selesai makan pulang. Nina besarkan matanya. Johan menelan air ludahnya dan menganggukkan kepalanya. Sama calon suami kok galak amat sih dek, ucapnya. Mana ada orang yang berkunjung 1 hari 3 kali mas, ini sudah seperti minum obat aja, ucap Nina. Randi menahan tertawanya ketika mendengar ayahnya yang dimarahi oleh ibunya. Kami anak-anak nggak baik mendengar perdebatan orang tua, jadi kami langsung ke meja makan saja. Randi tersenyum memandang ayahnya. Selain melihat perdebatan antara Nina dan juga Johan ingin tertawa, namun ia berusaha menahannya. Meskipun perutnya terasa kram ketika menahan ketawa seperti ini. Calon ayah dan ibu mertuanya begitu sangat lucu menurutnya. Ayah mertuanya yang begitu sangat jujur dengan perasaannya, sedangkan ibu mertuanya yang begitu sangat malu-malu. Randi beranjak dari duduknya dan tersenyum menang Sela yang masih duduk dan mendengarkan perdebatan kedua orang tuanya. Ayo dek. Iya mas, Sela beranjak dari duduknya dan mengikuti Randi. Tingkah ayah memang seperti itu, Randi tersenyum. Ayah sama ibu lucu ya, mereka terlihat sama-sama saling cinta. Namun yang satu terlalu jujur dengan perasaannya, sedangkan yang satu lagi terlihat malu. Sela memberikan penilaiannya. Sok tahu, Randi tersenyum dan mengusap kepala Sela. Sela hanya diam dengan memajukan bibirnya. Sela dan Randi duduk di kursi makan. Mereka menunggu ayah dan ibunya yang sedang berjalan menuju ke ruang makan. Nina duduk di samping Randi sedangkan Johan duduk di depannya. Ayo, diambil nasinya. Nina tersenyum menang Sela. Iya bu, ibu dulu aja, jawab Sela. Kalau nggak ada yang mau duluan, biar aku aja yang lebih dulu. Randi tersenyum memasukkan nasi ke dalam piring ayahnya. Nina tersenyum tipis ketika melihat sikap Randi yang seperti ini dengan ayahnya. Johan begitu sangat senang ketika putranya masukkan nasi ke dalam piringnya lebih dulu. Untuk ibu, Nina menuntut hak yang sama. Randi hanya tersenyum dan masukkan nasi ke piring ibunya. Ibu, makannya nggak banyak, katanya segini cukup. Randi hanya masukkan sedikit nasi ke piring ibunya. Nina tersenyum ketika mendengar ucapan putranya. Randi memenang Sela duduk di sampingnya. Apa mau dimasukkan juga nasinya? Randi dengan sengaja menawarkan calon istrinya. Iya mau, jawab Sela dengan tersenyum. Randi masukkan nasi ke dalam piring Sela, kemudian ke dalam piringnya. Setelah itu mereka makan bersama.
Makan malam seperti ini itu sangat diinginkan oleh Johan, di mana ia akan merasakan kebahagiaan keluarga. Di meja makan ini, mereka mengobrol ringan dan bahas permasalahan yang dianggap penting. Sesuai dengan janjinya, Johan langsung pulang setelah selesai makan. Sheila berada di bandara untuk mengantarkan Randy beserta keluarganya. Randy tersenyum memandang Sheila. Pria itu sedang menunggu sesuatu yang begitu sangat diharapkannya. Mana? Randy menadahkan tangannya. Sheila memandang ke kiri dan ke kanan untuk memastikan apakah kondisi aman. Nanti bacanya ketika sudah di sana ya. Sheila meletakkan surat di dalam tasnya. Surat yang memakai amplop berwarna merah dengan foto dirinya dan juga Randy. Bila amplop surat ini, Randy tersenyum. Dibuat di mana? Tanyanya. Toko percetakan undangan yang dekat rumah sakit. Sheila tersenyum. Randy mencium amplop surat di tangannya. Wangi. Sengaja dikasih parfum biar Mas bacanya enak. Sheila tersenyum lebar. Apa ini parfum yang biasa adik pakai? Tanya Randy. Aroma wangi ini sangat dikenali oleh Randy. Aroma parfum yang biasa dipakai oleh calon istrinya. Sheila tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sebenarnya Ella mau minta cetak pakai kertas wangi, tapi sayangnya kertas wangi yang ada di toko itu semuanya sudah berwarna, jadi nggak bagus. Sheila menjelaskan. Tidak apa, Mas suka wangi ini. Cium aroma wanginya serasa dekat sama orangnya. Randy mencium aroma wangi di kertas surat yang di tangannya. Hati Sheila sangat senang mendengar apa yang dikatakan oleh Randy, meskipun tidak bisa menutupi raut wajah kesedihannya ketika pria pujaan hatinya akan pergi meninggalkannya. Randy tersenyum menatap wajah cantik calon istrinya. Rasa cinta yang dimilikinya untuk Sheila semakin bertambah besar setelah hubungan mereka semakin jelas seperti ini. Ia akan bertemu lagi dengan Sheila ketika hari pertunangannya nanti, karena Randy akan sibuk selama berada di Surabaya. Randy sudah mendengar semua tentang pembunuhan tante mama tirinya. Ia akan mengurus kasus ini setelah nanti berada di Surabaya bersama dengan ayahnya. Ia tidak ingin John menghadapi permasalahan ini sendiri. Sheila menatap wajah calon suaminya. Ia pasti sangat merindukan calon suaminya nanti. Kalau kangen, susul saja ke Surabaya bersama dengan ibu, ucap Randy. Sheila memandang Randy. Dia tidak menyangka bahwa pria itu bisa memahami apa ini sedang dipikirkannya. Apa boleh? Tanya Sheila. Ya boleh dong, masa sih nggak boleh? Randy tersenyum. Atau apa mau ikut sekarang? Tanya Randy. Ella praktek mas, bibir Sheila maju ke depan. Kasihan bu dokter, nggak bisa diajak jalan-jalan. Randy mengusap kepala calon istrinya. Nanti kalau mau di sana jangan dekat-dekat sama cewek ya. Sheila merasa cemburu mengingat suaminya nanti yang pasti akan bertemu dengan banyak wanita-wanita cantik. Emang mau dekat sama cewek mana? Tanya Randy. Nanti di sana pasti banyak karyawan mas yang perempuan, jawab Sheila. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa cemburunya saat ini. Iya, nggak dekat-dekat kok sama karyawan cewek. Tapi kalau karyawan yang deketin mas gimana? Tanya Randy. Wajah Sheila merengut seketika ketika mendengar pertanyaan dari calon suaminya. Ia merasa cemburu saat bayangkan bila gadis-gadis genit mendekati calon suaminya. Randy tertawa memandangnya. Mas akan menjaga hati mas sayang, tapi adik juga jaga hatinya ya, jangan sampai dekat sama dokter manapun. Randy memegang tangan Sheila dan menciumnya. Dengan cepat Sheila menganggukkan kepalanya. Ingat, mas janji. Iya, mas janji. Jawab Randy yang menyimpan surat dari Sheila ke dalam saku celananya. Kalau kelihatan sama ayah, bahaya. Dia pasti nyontek. Randy tersenyum. Sheila tertawa mendengar ucapan Randy. Ia melihat calon ayah mertua dan calon ibu mertuanya yang berjalan menuju ke arahnya.